pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan satu pujian. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam, jemaat dari kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah minggu. Tetap masih di rumah masing-masing di dalam kelompok-kelompok yang ada. Tapi pastinya tidak mengurangi kesungguhan kita, tidak mengurangi semangat kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, karena kasih anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Kami berkumpul bersama-sama, kami beribadah kepadamu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ini waktunya kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang akan mengganggu konsentrasi kami. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang mau mengalihkan fokus kami dari firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah, yang mau mengambil firman-Mu dari kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Sembari kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua, perhatikan baik-baik. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagialah kita, sembari kasih Tuhan, yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sembari kasih Tuhan, sekarang saya berada di lokasi yang berbeda. Tidak seperti biasanya ketika saya berkhotbah di minggu yang sebelumnya. Biasanya ada di dalam ruangan gereja atau di konsistori, tapi hari ini ada di ladang salah satu warga jemaat, yaitu ladang Mbah Prayitno. Terima kasih kepada Mbah Prayitno yang sudah mengizinkan kami, tim pelayanan, untuk mengambil rekaman khotbah di ladang ini, hamparan tanaman cabai yang subur luar biasa karena berkat Tuhan. Amin. Dan minggu ke depan akan berubah lagi tempatnya. Dan siapkan tempat Bapak Saudara ketika kami meminta izin. Ya, hari ini kita akan bahas sama-sama kembali bagaimana perjalanan murid-murid Yesus ketika mengalami shock, ketika mengalami ketakutan, bahkan mungkin ketika mengalami kekecewaan. Karena pemimpinnya mati disalib. Ini keadaan hati yang tidak bisa dianggap remeh oleh pengikut-pengikutnya. Begitu kacau hatinya, begitu terpuruk hatinya melihat pemimpinnya mati disalib. Tetapi ada hal yang sangat-sangat membanggakan
ketika Yesus mati di salib tidak berhenti sampai mati di liang kubur. Tetapi di hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut. Dan kebangkitannya membawa pemulihan bagi murid-muridnya, termasuk bagi Thomas. Tetapi sebelum Thomas melihat kebangkitan Yesus, terlebih dahulu murid-muridnya berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan ketika murid-muridnya menyampaikan hal itu, menyampaikan kebangkitan Yesus kepada Thomas, Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka di tangan Yesus dan mencucukkan tanganku ke lambung Yesus." Tidak percaya. Di beberapa hari kemudian, ketika Thomas dan murid yang lain berkumpul, Yesus kembali menampakkan diri, menjumpai Thomas secara pribadi. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-26, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan waktu itu ada ungkapan dari orang yang sebelumnya tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Setelah melihat keluar dari dalam hati yang paling dalam, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini menandakan ada pemulihan hati yang luar biasa yang Thomas alami setelah Thomas mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadikan Thomas dipulihkan. Jemaat kasih Tuhan, bukan hanya Thomas mengalami pemulihan secara pribadi karena kebangkitan Yesus, tetapi setelah itu, setelah Thomas mengalami pemulihan hati yang begitu luar biasa karena kebangkitannya, Thomas menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia melakukan penginjilan ke Tigris atau Mesopotamia yang sekarang disebut Irak. Dia juga melakukan penginjilan ke Persia yang sekarang disebut Iran. Begitu luar biasanya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, pemulihan yang luar biasa menjadikan dia seorang penginjil yang luar biasa. Ke Irak, ke Iran, dan bukan hanya di dua negara itu saja. Thomas juga melakukan penginjilan ke negara India. Dan dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Tuhan ke golongan Brahmana. Di mana di dalamnya adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai, bahkan para rohaniawan Hindu. Sampai akhir hidupnya, Thomas mati di negara India karena ditompak oleh anggota Brahmana dan mati martir di sana untuk mempertahankan nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, Thomas adalah contoh yang sangat nyata yang perlu kita lihat, bahwa ketika Thomas ragu-ragu karena belum mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dan ketika Thomas mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang bangkit, maka pemulihan yang dialami Thomas begitu luar biasa dan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Pesan saya untuk kita semua, alami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, maka kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudari kasih Tuhan,
Mari kita akan berdoa. Kita mengambil saat teduh, merenungkan firman yang sudah kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali memotivasi kami, yang kembali memberikan semangat kepada kami. Karena kebangkitan-Mu memulihkan semua murid-murid-Mu ya Tuhan. Bahkan juga memulihkan Thomas yang sebelumnya tidak mempercayai akan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan ketika Thomas mengalami perjumpaan dengan Engkau, Yesus Kristus yang bangkit, Thomas mengalami pemulihan yang luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan Thomas mengalami keberanian yang luar biasa menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemberita Injil. Thomas memberitakan Injil sampai ke wilayah Tigris, Mesopotamia, atau yang sekarang disebut dengan negara Irak. Bahkan bukan hanya di tempat itu, Thomas juga memberitakan Injil di Persia, yang sekarang disebut dengan negara Iran. Bahkan lebih jauh lagi, Thomas juga memberitakan Injil di India, memberitakan Injil untuk golongan Brahmana. Bahkan sampai akhir hidupnya, Thomas mati martir, mati mempertahankan nama Yesus. Thomas mati karena ditombak oleh anggota Brahmana. Terima kasih Tuhan. Pemulihan yang luar biasa hanya akan dialami ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan yang bangkit itu. Mari kita lebih lagi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya pemulihan yang luar biasa kita alami. Tuhan Yesus Kristus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua, bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Tuhan, pesan saya, tetap semangat, tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka pemulihan akan kita alami. Tuhan Yesus memberkati.